Oh, 잠깐만. Nah, hari ini kita sampai ke bab 9 ya, teman-teman. Benar, Mas Jayo. Layarnya sudah kelihatan nggak? Atau masih? Sudah, Sam. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 여기 아홉과 tentang 가족이 몇 명이에요? 가족 itu artinya keluarga. I sebagai penanda subjek. 맞습니다. penanda subjek. Selanjutnya ada myot itu untuk kata tanya, berapa? Myong itu untuk satuan orang. Iyeyo itu untuk kalimat tanya. Keluarganya ada berapa orang? Tata bahasa tentang hago dan untuk menunjukkan keterangan tempat jangso. Kalau yang kemarin itu kan untuk keterangan waktu. Sekarang nya untuk keterangan tempat. Kosakata tentang keluarga, penampilan, dan sifat. Informasi budaya, bentuk halus, honorofik, dan bentuk biasa. Nob imal gua banmal. Di sini ada dewa percakapan seperti biasa. Nah, Rihan untuk Ayu, Citra Tuan. Siap. Citra Sinan 가족이 몇 명이에요? Jamsimanyo. Ayu, kalau di sini ada bacim C, dibacanya itu menjadi T. Myot. Myong. 몇 kesan 맞습니다. Coba ulangi lagi dari awal. Citra 씨는 가족이 몇 명이에요? 네. Citra ini ya off mic dah. Kalau gitu ganti sama Nisa aja Nisa. 어머니 어머니하고 영하고 저 3명이에요. 네. 아유 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 어머 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 네, 잘했어요. Kita bahas satu-satu di sini. Ada Tuan Sinan, 가족이 몇 명이에요? Nah, 가족 tadi artinya keluarga. Myot itu untuk kata tanya berapa. Myong untuk satuan orang. Nah, kalau satuan orang itu menggunakan yang angka mana ya, Rubun? Korea asli atau Sino Korea? 신호. Sino? Korea asli. 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 맞습니다. Jadi pakai yang Korea asli. Hana dul setnet tasot. Tuh. 어머니하고 형하고 저. Ada 3 orang di sini. Semyong이에요. Semyong. Hana dul set. Nah, set itu berubah menjadi se. Masih ingat gak yang angka perubahan angka itu dari angka 1 sampai angka 4? 4. Nah, karena asal kata dari set berubah menjadi se. Semyong이에요. Nah, ada 3 orang. Nah, yaitu 어머니 하고 형
Yong itu kakak laki-laki. Kakak laki-laki untuk panggilan dari si adik laki-laki. Jadi kalau misalnya contohnya saya Sam punya kakak laki-laki, berarti manggilnya Hyong. Tapi kalau kakak saya adiknya itu perempuan, misalnya Ayu, Ayu punya kakak laki-laki. Nah, panggilnya itu Oppa. Opa. Nih, Matsumita. Oppa. Nah, Hyung Hago Jo. Saya terus saudara laki-laki atau kakak laki-laki dan ibu. Rihan 씨는 가족이 몇 명이에요? Nah, 4명이에요. Nah, ada 4 orang, 4명. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Ada adik perempuan 여동생 dan omoni ibu dan ayah. Untuk panggilan-panggilan itu pun uh, udah pada paham untuk panggilan keluarga dari misalnya adik laki-laki ke kakak perempuan, kakak laki-laki udah pada tahu semua ya teman-teman di sini. Belum. Sam. Belum, Sam. Belum, Belum. belum. Di buku ini kayaknya nggak ada sih. Ada kayaknya mungkin. Ada, Sam. Ada ya di sini juga ada nih kayaknya. Nah, Ada. ini ada penjelasannya, Hemat Semita. Nah, di sini ada penjelasan tentang gajok Assalamualaikum. atau gajok itu artinya keluarga. Nah, Ita opta. Nah, 저는 여동생이 있어요. Saya mempunyai adik perempuan, 여동생. 여동생 itu asal kata dari yoja. Yonya itu yoja. Dongseng itu adik. Nah, kalau adik laki-laki, 남동생. 네, 맞습니다. 남동생. 남동생. 남자 동생. Nah, 저는 여동생이 없어요. 누나가 있어요. Saya tidak punya adik perempuan. Saya mempunyai kakak perempuan. Nah, Nuna, panggilan kakak perempuan itu untuk adiknya laki-laki. Jadi kalau misalnya contoh saya punya kakak perempuan, berarti manggilnya Nuna. Tapi kalau misalnya Ayu punya kakak perempuan, manggilnya Oni. Nih, Matsumita, Oni. Tapi kalau laki-laki manggil ke kakak perempuan itu manggilnya Nuna, jangan Oni. Selanjutnya di sini ada Manta sama Salta. 저는 가족이 많아요. Keluarga saya banyak. Manta itu dari artinya banyak. Terus ada 우리 가족은 베트남에 살아요. Nah, salda itu artinya tinggal di Vietnam. Gajok keluarga kami tinggal di Vietnam. Nah, di sini ada silsilah keluarga panggilan untuk nama-nama keluarga di Korea. Yang pertama di sini ada Haraboji. Nah, Haraboji ini artinya kakek. Terus ada Halmoni, nenek. Aboji, ayah. Omoni, ibu. Nah, di sini ada penjelasan naga namjailte. Jika saya laki-laki. Jadi jika laki-laki ini panggilannya. Yang pertama misalnya punya kakak laki-laki, berarti manggilnya Yong. Punya kakak perempuan, berarti manggilnya Nuna. Nah ini sebagai saya. Nah, untuk istri itu panggilannya Buin. Untuk adik perempuan panggilnya Yodongseng. Dan adik laki-laki itu Nam Dongseng. Selanjutnya di sini ada naga Yojailte. Jika saya perempuan. Nah, di sini saya jika punya kakak perempuan maka manggilnya Oni. Jika dia punya kakak laki-laki maka panggilnya Oppa. Terus untuk panggilan pasangannya itu Nampion, suami. Kalau adik sama saja Yodongseng, Namdongseng.
Nah, untuk anak laki-laki itu adel, anak perempuan tal. Sayogi, Munbob, tata bahasa tentang hago. Hago digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda secara setara dan juga mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan bersama orang lain. Biasa digunakan untuk bahasa lisan. Ekspresi lain yang mirip adalah wagwa. Artinya itu bisa diartikan dan atau juga dengan. Contoh yang pertama di sini ada percakapan boleh dibaca sama Vicky dan Hadri. Nah, 지금 뭐예요? sama Hadri. 혹시 Hadri 있나요? 쌤, 네. 아침을 아침을 먹, 먹어요. 네. 빵, 빵하고 하고 과일을 먹어요. 네, 잘했어요. 지금 뭐예요? 지금 itu artinya sekarang. Mau itu apa? He itu melakukan. Kalau diartikan sekarang ngapain? Sekarang sedang apa? 아침을 먹어요. Sedang sarapan. 아침 itu pagi, 먹다 itu makan. Makan pagi. 빵하고 과일을 먹어요. Nah, berarti artinya dari belakang. Makan buah atau makan roti dan buah. Makan buah dan roti juga bisa diartikan seperti itu. Jadi arti hago ini bisa diartikan dan atau dengan. Selanjutnya ada percakapan lagi boleh dibaca sama Mahmud yang ga dan Umam yang nak. Sijak 쌤, 지금 혼자 살아요? Sarayo. 네. 아니요. 부모님하고 같이 살아요. Bacimnya di sini digunakan. Masih ingat nggak? Ketika huruf T bertemu dengan vokal I, maka dia berubah menjadi C. 같이 살아요. Sarayo. L-nya berubah menjadi hidup lagi. Nah, jadi 같이 살아요. 같이 살아요. 네, 잘했어요. Nah, 지금 혼자 살아요. 지금 sekarang 혼자 itu sendiri. Sarayo asal kata dari salda. Nah, ini adalah bentuk informal, pakainya aya oyo. Tapi kalau bentuk formal yang pakai emnida, maka huruf L-nya itu dihilangkan. Menjadi 지금 혼자 삽니까? Itu. Masih ingat nggak? Kalau yang akhiran bulkyujik udah di ini belum ya yang apa kata kerja dan kata sifat yang tidak beraturan udah saya bahas belum? belum, saya. Belum. Oh ya, habis ini kita bahas yang kata kerja tidak beraturan ya. Nah, terus selanjutnya ada anio bumonim hago 같이 살아요. Anio tidak bumonim hago 같이 살아요. Tinggal bersama dengan orang tua. Artinya bisa diartikan dan atau dengan. Artinya ada dua. Nah, di sini ada pembanding.
Gerigo digunakan untuk menghubungkan kalimat depan dengan kalimat belakang secara berurutan. Gerigo berbeda dengan hago yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda dengan setara. Jadi bedanya kalau gerigo ini untuk menghubungkan kalimat depan dan kalimat belakang secara berurutan. Tapi kalau hago ini untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda. Artinya sama-sama dan kemudian. Nah, di sini ada contoh, boleh dibaca sama Abdul Kholik. Yuk, Abdul Kholik. Dari Jonan ini ya, Sam. 네, 맞습니다. 저는 Jonan, 여동, 여동생, 네, go, 남동생, 있어요. 네, 잘했어요. 저는 여동생하고 남동생이 있어요. Nah, berarti artinya dari saya dulu, 저는 있어요. Ada. Nah, ada 남동생, adik laki-laki, hago dan 여동생, adik perempuan. Nah, terus selanjutnya ada contoh lagi, boleh dibaca sama Nicholas. 저는 여동생이 있어요. 그리고 남동생이 있어요. 네, 잘했어요. 저는 여동생이 있어요. 그리고 남동생이 있어요. Nah, di sini penggunaannya seperti ini. Kalau gerigo itu ada dua kalimat yang secara berurutan. Tapi kalau yang hago itu langsung nyambung. Satu kalimat. 저는 여동생이 있어요. Saya ada adik perempuan. 그리고 dan ada adik laki-laki. Namun 잘했어요. Nah, sebelum lanjut, saya akan ini ke itu yang 불규칙. 잠시만요. Kata kerja tidak beraturan. Nah, oke. Boleh di screenshot atau mau ditulis boleh, syukur-syukur ditulis. Nah, di sini ada pengecualian dalam penggabungan antara predikat kata kerja atau kata sifat dengan bentuk-bentuk yang mengikutinya atau 불규칙 동사, kata kerja tidak beraturan. Yang pertama, ada bacim L atau R. Akan dihilangkan apabila bertemu dengan konsonan S, siut, N, B. Contohnya di sini. Ada mandelda. Mandelda akhirannya konsonan L. Nah, maka ketika ketemu dengan konsonan biop, dia berubah, dia dihilangkan. L-nya dihilangkan menjadi huruf B. Nah, contohnya mandelda berubah menjadi mandemnida. L-nya dihilangkan diganti menjadi B. Mandemnida. Contoh lagi salda. Akhiran konsonan L. Maka berubah menjadi samnida. Samnida sama samnida ini sama contohnya. Kayak samnida ini kan artinya tinggal. Tapi kalau samnida ini juga, kalau ini artinya apa teman-teman? Contohnya misalnya di depannya nggak ada kata lain. Membeli, Sam. Nah, boleh membeli artinya ya. Di sini tergantung kalimat depannya itu apa. Jadi kalau mengartikan ya itu, jangan cuma berpatok satu arti saja. Cari dulu di depannya itu apa. Kayak misalnya membeli sayur, berarti ya itu artinya membeli. Gua irel samnida. Terus kayak misalnya kisuk saya samnida, berarti tinggal di asrama.
Selanjutnya yang nomor 2, di sini ada bacimbe. Akan dihilangkan apabila bertemu dengan konsonan eng. Kemudian digantikan dengan vokal O atau U. Nah, ini nanti berubah ketika dia bertemu dengan konsonan eng. Contohnya dopta. Dopta itu akhirannya konsonan B. Maka berubah menjadi dowayo. Kalau ketemunya yang aya oyo. Ini untuk yang kalimat informal. Tapi kalau misalnya bertemu dengan kalimat formal yang pakai emnida, dia tidak hilang. Top semita gitu. Selanjutnya ada juga dopta. Sama-sama dopta. Tapi peletakannya pakai hurufnya berbeda. O bawah sama O samping. Nah, dia berubah menjadi wo. Dowoyo. Nunggu dowoyo. Kamu dowo. Artinya itu panas. Nah, di bawahnya ada pengecualian yang bacimbe. Nah, kecuali ibta dan capta. Ibta akan menjadi iboyo, bukan iwoyo atau iwayo. Tapi dia tidak dihilangkan huruf B-nya, yang ibta. Yang japta juga B-nya nggak hilang, tetap ditulis, B-nya tetap ditulis jabayo, bukan jawoyo atau jawayo. Selanjutnya yang ketiga di sini ada bacim D. Bacim D akan digantikan dengan konsonan L apabila bertemu dengan konsonan eng. Kemudian diakhiri dengan oyo. Nah, ini untuk yang kalimat informal. Contohnya deta. Deta itu mendengar. Maka dia berubah menjadi deroyo. Deroyo. Kota. Akhiran konsonan diet. Diget. Akan menjadi goroyo. Bukan godoyo, tapi goroyo. Nah, kecuali ada pengecualian lagi di sini. Data, dia akan menjadi dadayo. Bukan darayo atau daroyo. Kalau darayo ini artinya beda lagi. Ada yang tahu artinya darayo? Gak tahu saya. Ikuti. Tarayo. Ikuti. Tara. Itu tarayo. Itu tarayo. Kalau kalau ini matsumida manis. Oh, Tara. Namu darayo. Oh, namu dalda. Nah, selanjutnya pengecualian lagi di sini ada batta. Akhiran konsonan tiget. Nah, maka akan menjadi badayo, bukan barayo atau baroyo. Jadi diingat ada dua pengecualian sama yang tadi yang di atas. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, ada 5 saja. Apabila bacim E, maka harus dihilangkan. Dan langsung disambungkan dengan akhiran aya atau oyo. Contohnya seda. Nah, seda, danya dihilangkan sama E-nya juga dihilangkan. Berubah menjadi soyo. Artinya itu menulis, pahit, dan menggunakan. Terus gopeda, akhirannya E. Maka berubah menjadi gopayo. Gopayo. Yang terakhir, apabila ada akhir suku kata re, ini re ya teman-teman, re, maka vokal E harus dihilangkan dan digantikan dengan konsonan L. Kemudian diakhiri dengan aya atau oyo. Jadi yang akhirannya re, L-nya itu nanti ditulisnya 2 kali. Nah, contohnya di sini pareda. Akhirannya re. Maka dia berubah menjadi palayo. Palayo, pali-pali.
bukan uh, bukan parayo gitu. Nah, tapi kalau kalimat formal dia tetap nggak berubah atau nggak ditambahin L-nya. Jadi berubah menjadi paremida. Ini hanya untuk kalimat informal. Nah, selanjutnya ada goreda. Akhirannya re juga. Maka dia akan menjadi golayo. Nah, artinya itu memilih. golayo. 자, 혹시 여기 질문 있어요? 이거 불규칙 동사에 kalau bisa di screenshot silakan boleh. Nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan kembali lagi ke materi yang tadi. Sam, aku mau nanya, Sam. Boleh silakan. Kalimat yang informal sama yang formal, Sam. Kalau yang formal kita nggak pakai ini, Sam. Nggak pakai yang informal ini bisa nggak, Sam? Yang pakai apa maksudnya? Misal ada kalimat formal ataupun informal, kita pakainya yang semnida aja, Sam. Nggak pakai yang rumus yang ini, yang informal. Ya, oh ya. Bisa nggak? Iya, bisa nggak, Sam? Boleh. Jadi kalau kita kan belajar IPS topik itu kan ada kayak saya sering ngasih tugas untuk bikin latihan gitu kan, bikin kalimat. Nah, kalau teman-teman pahamnya lebih ke kalimat formal, silakan boleh pakainya kalimat formal. Tapi kalau sudah menguasai yang kalimat informal, pakai yang ayo oyo, silakan. Jadi yang penting artinya itu tidak melenceng jauh dan juga peletakan partikel-partikel subjek, objek, predikat itu benar gitu. Jadi kalau mau pakai yang informal silakan, tapi kebanyakan di dalam soal-soal ujian itu menggunakan kalimat formal. Pakainya yang semnita-semnita. Gitu. Jadi kalau pakai informal itu hanya untuk ngobrol sama temen. Nah, nanti di Moonbob kedua Sip, sip. ada nemat semita. Moonbob kedua nanti ada penjelasan tentang penggunaan informal dan banmal. Nob imal gua banmal. Kerom, jika sudah nggak ada pertanyaan, kita balik ke materi yang tadi ya. Oke, Sam. Sip, Sam. Kerom. Nah, 여기 대화도 있습니다. Nah, seperti biasa, boleh dibaca tadi nyampe siapa ya? Balik, Niko. Revi Andriani jadi tuan sama Renanda yang jadi Rian Hijab. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요? 예뻐요. 예뻐요? 지금 몇 살이에요? 네. 20살이에요. 여동생은 남자 친구가 있어요? 아니요, 없어요. 네, 너무 잘했어요. 두 사람. 자, 여기 이 사람이 리한 씨 여동생이에요. Nah, I itu untuk kata ganti tunjuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan pembicara. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요. 네, 맞아요. 맞아요 itu artinya benar, mata. 제 여동생이에요. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kepemilikan yaitu 의. 제 여동생이에요. Ya, adik perempuan saya. 여동생이 정말 예뻐요. 여동생이 adik perempuannya 정말 sangat sungguh 예쁘다. 예뻐요. cantik. 지금 몇 살이에요? Sekarang berapa umurnya Sal? Nah,
스무살이에요. Nah, diingat-ingat kalau yang penggunaan umur itu menggunakan Korea asli. 스무살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요. Nah, 여동생은 adik perempuanmu. 남자친구, teman laki-laki atau pacar. 아니요, 없습니다. 없어요. 자, 그럼 여기 ada owe kosakata tentang imowa songyok. Imo itu artinya penampilan. 맞습니다, 여러분. songyok itu apa? Sifat. Sifat. Ya, 맞습니다. Imo itu artinya penampilan, songyok itu sifat. Nah, yang pertama ada 예쁘다. 너무 예쁘다, 너무 예뻐요. Artinya cantik. 멋있다. Artinya apa, teman-teman? Ganteng. Ganteng, Keren. keren. 맞습니다. Nah, ada contoh boleh dibaca sama Rizal Zailani. Ini dua ya, boleh baca dua. Yuk, siap. 혹시 Rizal Zailani 있어요? Enggak ada. Okta? Lagi kerja mungkin, Sam. Oh, lagi kerja. Kalau gitu coba sama Surantini aja. Ya, dua. 여동생이 정말 예뻐요. Nih, 제 terus 남자친구가 멋있어요. 자, 너무 잘했어요. 여동생이 정말 예뻐요. 정말 itu artinya sungguh, sangat. 예쁘다, sangat cantik. 제 남자친구가 멋있어요. Nah, jangan sampai kebalik 멋있어요 sama masissoyo. Masissoyo itu artinya apa? Enak. Enak. Nah, kalau ini pakainya O, Oh, bukan A. Nah, 멋있어요. Nah, ganteng atau keren. Nah, selanjutnya di sini ada 기가크다. 기가크다 artinya itu apa, teman-teman? tinggi. Nih, 맞습니다. Tinggi. Tinggi badan. Terus ada lawan katanya 기가작다. Pendek. gede. Pendek. Saya. 맞습니다. Nah, oke, ada contoh boleh dibaca sama Zainul Akbar. Yuk, dua. Sijak. 제 친구는 동구 선수예요. 네. 키가 커요. 커요. 키가 커요. Nah, terus 이 아이는 5살이에요. 키가 작아요. 작가요. 작가. 작아요. 네, 잘했어요. Jadi ini tadi bacanya kurang tepat. Masih dipenggal-penggal. Nah, 이 아이는 5살이에요. Nah, jadi harus digabung, jangan 살이에요 gitu. 살이에요. 이 아이는. 제 친구는 농구 선수예요. 키가 커요. 제 친구, teman saya, 농구 itu artinya basket. 선수 itu artinya atlet. Adalah atlet basket. 키가 커요. Badannya tinggi. 이 아이는 5살이에요. Anak ini umurnya 5 tahun. 5. 키가 작아요. 작다. Badannya pendek. Tahu tingginya itu enggak. Nah, selanjutnya di sini ada 날씬하다. Kurus. 이게 무슨 뜻입니까? 네, 맞습니다. kurus. Nah, ada lawan katanya 퉁퉁하다.
gemuk. 네, 맞습니다. 맞아요. 퉁퉁 gemuk. Nah, contoh boleh dibaca sama Tina, sama Devi. 네. 네. 이 여자는 키가 커요. 그리고 날씬해요. 저는 조금 뚱뚱해요. 매일 운동을 해요. Nah, 너무 잘했어요. 이 여자는 perempuan ini 키가 커요. tinggi. 그리고 날씬해요. dan 날씬하다. langsing. 저는 조금 뚱뚱해요. Saya 조금 itu sedikit, 뚱뚱하다, gemuk. 매일 운동을 해요. Setiap hari berolahraga. 자, 여기도 있습니다. 영화를 봐요. 아주 재미있어요. Saya menonton film. Filmnya sangat seru. Ini adalah Songgyeok dan Imo. Ada 재미있다, 진솔하다. Nah, 재미있다 artinya apa, teman-teman? seru. Nah, seru, menyenangkan. 진솔하다, ramah, ramah, 똑똑하다. pintar, 네, 맞아요. 왈발하다. aktif, 네, 잘했어요. 얌전하다. diam, 아, pendiam, pendiam. 맞아요. 부지런하다. rajin, Cid. 네, 맞아요. rajin. 너무 잘했어요. 자, 그럼 selanjutnya di sini ada munbob tentang Kalau kemarin E-nya itu untuk keterangan waktu, sekarang keterangan tempat. E menunjukkan keberadaan atau keberadaan barang atau orang. E diletakkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat. Partikel ini juga menunjukkan arah pergerakan ketika digunakan dengan kata kerja gada dan oda. Nah, contohnya Rihan 씨는 지금 사무실에 있어요. Nah, Rihan sekarang ada di kantor. Nah, kemarin ada yang tanya penggunaan sama eso masih bingung. Nah, ini ada penjelasannya. Ketika menggunakan yang artinya di, itu ketika ada yang kata sifat atau kata kerja yang ada itanya. Isoyo, opsoyo, 재미있어요, 재미없다. Nah, pokoknya yang ada ita itu menggunakannya Tapi kalau yang kata kerja kayak misalnya kata kerja aktif itu harus menggunakan eso. Contohnya Rihan 씨는 지금 사무실에서 일합니다. Contohnya bekerja di kantor sekarang. Tapi karena di sini isoyo dia menggunakan Tapi kalau yang artinya ke dia boleh menggunakan Contohnya Rihan 씨는 지금 사무실에 가요. Rihan sekarang pergi ke kantor. Contoh lagi, 책이 책상 위에 있어요. Buku ada di atas meja. 위에. Bukan 위에서, tapi 위에. Nah, 저는 내일 시장에 가요. Saya besok pergi ke pasar. Nah, di sini artinya ke, bukan di, tapi ke. Karena kalau diartikan di, dia nggak cocok. Saya besok pergi di pasar, kan nggak masuk. Kalau diartikan di. Kalau mau diartikan di, berarti di sininya jangan pakai gayo. 내일 시장에서 boleh. 시장에서 berbelanja. Bahasa Koreanya apa ya teman-teman? Saya lupa. 장을 봐요.
Saya besok akan berbelanja atau saya besok berbelanja ke pasar, di pasar gitu. Saya sedang membeli sayur di pasar. Nah, itu boleh menggunakan esok. Tapi karena di sini artinya ke, itu berarti menggunakan e. Jadi yang e ini artinya ada dua, ke sama di. Nah, ini untuk keterangan tempat. Tapi kalau keterangan waktu artinya per sama pada. 혹시 여기 질문 있어요? Ada pertanyaan untuk Munbob ini, teman-teman? Saya. Nanti 없습니다. mungkin Nah, 알았어요. Kalau gitu kita lanjut ke bab selanjutnya, halaman selanjutnya. Di sini ada munhwa, budaya, nob imal gua banmal. Nob imal itu bentuk halus atau honorifik, bahasa yang sopan. Gua itu artinya dan. Banmal itu artinya bentuk biasa atau informal. Nob imal. Nob itu asal kata dari tinggi nopta. Yang pertama di sini ada nob imal, bentuk honorifik atau kalimat yang lebih sopan. Ketika berbicara sama orang yang lebih tua menggunakan bentuk nob imal atau berbicara sama atasannya, harus menggunakan nob imal, jangan menggunakan banmal. Kecuali atasan ngomong sama bawahannya. Nah, ini contohnya atasannya ngomong gomawoyo. Tapi kalau bawahannya itu jangan, contohnya misalnya gomawoyo juga, jangan. Tapi gomapsemida atau kamsahamnida. Nah, di sini ada contoh ucapan odiga seo. Seo di sini bukan bentuk informal, meskipun dia pakainya yo. Tapi bentuk sopan, karena ditambahi si. Nah, nanti ada lagi itu tentang penggunaan bentuk imbuhan kalimat formal. Nah, selanjutnya ada banmal, bentuk informal atau non-honorifik. Nah, cuma segini aja, nggak usah dikasih yo atau nida. Cukup odiga, odiga yo, gomawo, yo. Yogi. Nah, ada penjelasan keterangan boleh dibaca dari Ayu lagi. Sampai sini aja biar kebagian semuanya. Anggap Ayu putri anak. 없어요. Ayu 없어요? 자, 없으면 치트라? 치트라도 없어요. 그럼 Nisa. 네. Sampai sini aja. 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. 네, 잘했어요. Selanjutnya Vicky. Sampai sini aja. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. 잘했어요. 그다음 Hadri. Sampai sini aja. 그리고 그리고 또 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는
네, 사람에게는 ban marel 반말을 ban marel 사용합니다. 네, 합니다. 잘했어요. 그럼 selanjutnya Mahmud dari Hajiman sampai sini panjang. Piu. Hajiman. Hajiman Jarin Boda Jasin Boda Naiga Ryodu Jongem Manam Saramina Piolo Gagamji 네, 갑지. Anen Sarameginen Nopi Marel Sayong Hanan Gosi Johamnida Josemnida 잘했어요. 마지막 한편 우마우 Ya, Hampion Jasin Buddha, Naiga Manado, Aju, Gagaun, Saram Genen, Balmarel, Sayong Habido, Hamnida. 네, 잘했어요. 자, 여기 한국에는 di 높이말과 반말이 있습니다. ada bahasa informal dan bahasa formal. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 보통 biasanya 자신보다 itu artinya daripada diri kita sendiri. 나이가 많은 사람 orang yang banyak umurnya atau lebih tua. ege itu artinya kepada. 높이말을 사용합니다. menggunakan bahasa formal kepada orang yang lebih tua daripada kita. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. menggunakan bahasa informal kepada orang yang umurnya lebih muda daripada kita. 하지만 자신보다 나이가 어려도 tetapi 자신보다 나이가 어려도 meskipun usia lawan bicaranya lebih muda daripada kita, 처음만한 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 높이말을 사용하는 것이 좋습니다. Sebaiknya 사용하다 menggunakan bahasa formal kepada orang saram 가깝지 않다 yang tidak terlalu dekat. 별로 itu artinya terlalu. Ya, 별로 가깝지 않다. Tidak terlalu dekat atau saram orang yang soemanan. Manada pertama kali bertemu. Soem itu pertama kali. 한편 sebaliknya. 자신보다 나이가 많아도 meskipun walaupun usianya do ini artinya meskipun. Nah, walaupun
usianya lebih tua daripada kita, 자신보다 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다. Bisa menggunakan, 사용하다 menggunakan. 반말, bahasa informal, ege itu kepada, saram, orang, gakaun. N-nya ini artinya yang sangat dekat. Aju itu artinya sangat, sangat dekat. Jadi kalau orang yang sangat dekat boleh menggunakan bahasa informal. Tapi kalau yang pertama kali bertemu itu boleh menggunakan bahasa nopimal. Ya, pertama kali bertemu terus sama atasan, sama orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa nopimal. Di sini ada beberapa kata, contoh. Nah, yang pertama ada nopimal, bentuk gonorofik ne, ye. Nah, banmalnya itu eng. Nah, terus ada anio. Ini sebenarnya bentuknya nggak nopimal banget, harusnya kan animita, aniyeyo, bukan gomawoyo, tapi gomapsmita. Ini malah bentuk banmal menurut saya, bukan nopimal. Jadi kurang tepat sebenarnya. Nah, kalau banmalnya itu nggak usah dikasih akhiran yoyo. Tinggal ani, gomawo, miane, iso, moko, ja, jalja, jalga. Saya Robun, ini kok nggak bisa kembali ya? Gimana caranya? 혹시 여러분의 목소리 아직 들리시나요? 네, 듣고 데뷔 있어요. 듣고 있어요, 데뷔 씨? 네. 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 근데 우리 왕녀는 어떻게지? 이거 어떻게? 난 몰라요. 나는 몰라요. 자, 그럼 여러분, 우리 시간이 없으니까 혹시 질문이 있으면 보통 문자 메시지로 괜찮아요. 네, 괜찮아요, 쌤. 왓츠ap으로 아니면 우리 그룹에 있는데 그냥 거기서 보내주시면 되나요? Jadi kalau nanti mau ada pertanyaan boleh kirim di grup atau japri seperti biasa. Tanya-tanya aja nggak apa-apa meskipun nanti balasnya lama karena saya ada kelas juga ya. Jadi Siap, untuk Sam. teman-teman yang kalau saya balasnya lama, miane. Jadi karena ada beberapa kelas juga. 괜찮아, 쌤. 괜찮아요. 알았어요. 너무 고마워요. 우리 반은 너무 잘했어요. 자, 그럼 우리 시간이 없으니까 여러분, 우리 여기까지 끝났습니다. 자, 네, 쌤. 네. 네, 네, 알았어요. 감사합니다. 자, 감사합니다, 그럼 쌤. 우리 수업은 여기까지 끝났습니다. 여러분, 수고했습니다. 네, 수고했습니다. 안녕하세요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 감사합니다. 네. 난